Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Selviana Uli dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan jadikan firman Tuhan ini menjadi fondasi bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Berbunyi demikian, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Melalui firman Tuhan ini, saya beri tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mencapai potensi hidup yang maksimal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap orang mendambakan masa depan yang baik yang dapat berpotensi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, kesuksesan dalam karir, rumah tangga, dan juga masa depan. Nah, mampu berkarya dengan bakat yang kita miliki adalah dambaan bagi kita semua. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan kita masing-masing sebuah modal yang diberikan menurut kesanggupan kita. Ada yang diberikan 5, 2, dan 1 talenta berdasarkan dengan kesanggupan kita. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita dapat mencapai potensi hidup yang maksimal sebagai orang percaya? Poin yang pertama yaitu memperluas wawasan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita harus memandang kehidupan ini dengan mata iman, yaitu dengan memandang kehidupan kita yang melesat ke level yang lebih tinggi. Kita sebagai orang percaya harus memiliki gambaran mental yang jelas tentang apa yang akan kita raih. Karena sering yang menjadi kendala kita adalah keraguan atas apa yang kita punya. Solusinya adalah dengan memperluas wawasan kita melalui memperdalam firman Tuhan sebagai pandangan atau sikap mendalam terhadap suatu hakikat. Karena itu, perlu kita sebagai orang percaya untuk memperluas wawasan kita dalam mencapai potensi hidup dalam perbuatan dan dalam aspek hidup. Poin yang kedua yaitu mengembangkan gambar diri sesuai dengan teladan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, langkah kedua untuk mencapai potensi hidup kita yang maksimal adalah mengembangkan gambar diri yang sehat. Apalagi kita adalah anak-anak Allah yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk itu, hendaklah kita menunjukkan karakter Kristus. Itu artinya kita harus melandasi gambar diri kita di atas apa yang Tuhan katakan tentang kita. Keberhasilan kita meraih tujuan sangat bergantung pada bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Sebab hal itu menentukan tingkat kepercayaan diri kita dalam kita bertindak. Fakta menyatakan bahwa kita tidak akan pernah melesat lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan mengenai diri kita sendiri. Poin yang ketiga yaitu menetapkan tujuan dan menemukan daya kemampuan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, langkah ketiga untuk mencapai potensi hidup yang maksimal adalah menentukan tujuan dan memaksimalkan daya kemampuan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan menemukan kekuatan di balik pikiran dan juga perkataan kita. Target utama serangan musuh adalah pikiran kita. Ia tahu sekiranya ia berhasil mengendalikan dan memanipulasi seluruh kehidupan kita. Sungguh, pikiran menentukan perilaku, sikap dan gambar diri. Pikiran menentukan tujuan. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita untuk senantiasa menjaga pikiran.
Selain itu, adalah penting bagi kita untuk menemukan dan menyadari potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak membandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Menjadi pribadi yang luar biasa tidak hanya bisa terjadi ketika kita memiliki wajah yang rupawan, modal yang memadai, pengalaman yang hebat, sekolah yang tinggi. Untuk menjadi orang yang luar biasa, kita harus pertama sekali bisa menerima diri kita apa adanya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan kita ini, kita belajar untuk dapat memaksimalkan potensi dalam diri kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab Allah menghargai setiap kita yang selalu bekerja dan berjuang. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.